Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buat video dengan tema pilihlah teman dengan cara yang ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah mengenal Allah, mengenal syariat-syariatnya atau peraturan-peraturannya yang bersumber di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan menjalankan kehidupan, mengenal asma-asmanya atau nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya atau karakternya, dan mengenal af'alnya atau perbuatannya berkaitan dengan kudrah dan iradahnya Allah. Mengenai memilih teman di dalam menjalani kehidupan, seringkali kebanyakan orang itu tidak memahami bagaimana cara yang tepat. Karena apa? Karena tidak mengetahui ilmu syariat. Di dalam menjalani kehidupan itu haruslah mengikuti aturan Allah supaya selamat. Seperti halnya kita ingin menggunakan gadget kita, misalkan HP atau laptop. Kita seringkali lebih menseriusi melihat buku panduan gadget kita supaya tidak rusak ketika dipakai, tapi ketika menjalani kehidupan yang nilainya sebenarnya lebih mahal dari apapun di dunia ini malah diremehkan. Al-Quran dan As-Sunnah tidak diperhatikan. Menjalani kehidupan secara serampangan tanpa petunjuk, akhirnya seperti perumpamaan berjalan menuju hutan gelap gulita tanpa ada cahaya. Yang mana jika keadaan itu dilakukan oleh seseorang, maka kemungkinan besar dia bisa masuk jurang kebinasaan, bisa digigit ular, bisa dimangsa hewan-hewan buas. Itu adalah perumpamaan orang yang menjalani kehidupan tanpa makrifat kepada Allah. Salah satunya adalah makrifat atau mengenal tentang syariatnya. Orang yang ma'rifatullah itu adalah sebutan orang yang telah mengenal Allah, orang yang bertakwa kepada Allah lahir dan batin, yang di dalam menjalani kehidupannya setelah memahami ilmu. Karena apapun amal yang dilakukan kita di dalam berkehidupan itu sebenarnya adalah sarana beribadah kepada Allah, tidak hanya sebagai tidak hanya ritual saja seperti hanya sholat, zakat, puasa Ramadan, haji jika mampu. Tidak hanya seperti itu, melainkan seluruh gerak diam kita adalah ibadah kepada Allah. Begitu juga di dalam milih pertemanan. Video ini saya buat karena kemarin saya melihat ada saudari kita yang masih sangat muda, seorang perempuan, dicekoi miras oleh dua orang pemuda juga, umur belasan tahun juga. Setelah dicekoi miras, mabuk, akhirnya diperkosa, kemudian dibuang di jalanan. Nah, seperti ini akibat dari tidak ma'rifatullah. Pertama, bisa jadi karena orang tuanya tidak bertakwa kepada Allah, sehingga anaknya tidak terjaga. Kalau misalkan orang itu bertakwa kepada Allah, mengabdi dengan sebenar-benarnya pengabdian, Allah itu pasti menjaga anaknya. Karena apa? Istri saya sudah mengalami hal itu. Diberitahu melalui petunjuk mimpinya bahwa ketika keluar rumah sebelum dia nikah, keadaannya ketika di dalam mimpi itu dia keluar di area teras rumah, kemudian papanya menjaganya memegang kayu, sehingga ketika di dalam mimpi itu ada hewan serigala yang berwarna hitam, yang maksudnya itu adalah simbol perwakilan dari adanya berbagai macam peluang mara bahaya yang akan menimpa kepada calon istri saya terdahulu itu tidak menggigit. Serigala yang hitam itu tidak menggigit istri saya di dalam mimpi itu. Karena apa? Ada kehadiran orang tuanya, papanya yang memegang kayu. Yang maknanya papanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dengan doanya,
supaya anaknya dilindungi. Karena yang Maha Penjaga hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya istri saya diberitahu di dalam mimpinya bahwa ketakwaan papanya itu adalah membuahkan hasil dengan adanya pemberitahuan mimpi bagian nubuah kenabian. Sehingga petunjuknya jelas bahwa amal yang dilakukan orang tua itu berdampak kepada keselamatan anak. Dan di dalam mimpi itu juga diperlihatkan seorang ibu yang anaknya itu luka. Ibu itu lagi merawat luka anaknya, habis digigit serigala. Nah, itu adalah petunjuk tentang ibu tersebut tidak melindungi anaknya dengan misalkan bertakwa kepada Allah. Ibu itu bisa jadi tidak mendoakan keselamatan untuk anaknya. Jadi itu gambaran dari ketakwaan orang tua. Dan yang satunya, orang tua yang tidak bertakwa, hasilnya beda. Anaknya yang anak dari orang tua yang bertakwa itu dilindungi oleh Allah dengan adanya simbol serigala hitam tidak memangsanya, sedangkan orang tua yang tidak bertakwa kepada Allah, akhirnya anaknya bisa celaka. Nah, kemudian orang tuanya juga yang kena. Seperti itu juga apa yang dialami saudari kita yang ada di berita itu, sampai dicekoi orang yang baru dikenal di medsos, kemudian dia mendapatkan mudorot, diperkosa di saat masih usia pelajar. Nah, ini akan merusak masa depannya nanti, membuat trauma minimal begitu, membuat malu orang tuanya, keluarganya. Ya, maka ingat firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 79. Semua keburukan yang menimpa manusia itu adalah karena ulah tangan manusia itu sendiri. Misalkan saudari kita itu memiliki orang tua bertakwa dan anaknya juga akhirnya dimampukan bertakwa sama Allah, maka dia pasti mengikuti syariat di dalam menjalin pertemanan. Maka ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW tentang tarekat atau tata cara memilih pertemanan supaya selamat. Beliau itu bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Ya, misalkan seseorang itu memilih teman dengan serampangan, misalkan dia memilih teman yang suka mabuk, teman yang gak jelas, dampaknya minimal dia itu tertular sikap buruknya, ikut-ikutan berbuat maksiat. Tapi ketika seseorang itu memilih berteman orang soleh, minimal dia dapat ilmu tentang kesolehan, walaupun seseorang itu tidak bisa meniru juga seperti temannya yang soleh. Minimal dapat ilmu yang baik. Sedangkan orang yang ahli maksiat jika ditemani, minimal dia dapat ilmu keburukannya. Jadi hati-hati dalam memilih teman, apalagi di medsos. Kalau misalkan di medsos itu temannya nggak jelas, selalu perempuan keluar dengan sendirinya, tanpa dibarengi mahramnya, nggak ada kakaknya, nggak ada dibarengi orang tuanya, maka hal ini juga pelanggaran syariat sebenarnya. Karena anjuran di dalam Islam itu wanita itu lebih baik berada di dalam rumah. Nah, ini untuk pelajar mau nyari-nyari teman, bukan untuk belajar, akhirnya begitu. Maka hati-hatilah saudara-saudariku, terutama yang masih muda-mudi, jangan sampai tidak mengikuti syariat Allah,
akhirnya bisa tercelaka seperti dirinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.